Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam. Dulu di sini deh. Oke, pagi. Ya, Wahyudi. Iya Kak. Oke, kakak ucapkan selamat datang dan bagaimana kabarnya? Ya untuk hari ini sih Kak, alhamdulillah baik sih. Oke, kakak senang ya dengarnya, Wahyu. Terima kasih kakak ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah mau datang di sini. Baik Kak, sama-sama. Tapi sebelumnya bukan dulu bertanya Kak, kenapa saya dipanggil ke ruangan BK ini, karena saya rasa nggak ada sih apa-apa ini. Jadi begini Dede. Jadi ada laporan ini dari balik kelasnya adik Wahyu ini kalau ternyata Wahyu ini kurang aktif di dalam kelas. Mungkin Wahyu ada masalah dan mungkin Wahyu bisa ceritakan dengan kakak. Sebelumnya perlu Wahyu ketahui juga tahu bahwa di sini kakak itu sebagai konselor yang menggantikan Ibu Irma yang kebetulan tidak datang, yang akan memfasilitasi dan membantu Wahyu untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya Wahyu ini. Nah, sementara Wahyu di sini sebagai konselor yang berperan aktif untuk menceritakan hal yang sedang mengganggu Wahyu secara jujur dan terbuka. Kakak harap ya, kakak juga harap Wahyu dapat menemukan sendiri jalan keluar atas permasalahan yang sedang Wahyu alami. Begitu. Iya Kak. Oh begitu nih. Tapi takut juga sih Kak. Nanti teman-temanku tahu tuh bilang dipanggil ke ruangan konseling, karena kan di top ini biasa bagaimana orang-orang kalau masih di ruangan konseling dicap sama teman-teman, dicap jelek begitu. Jadi memang kesannya kalau orang masuk grup BK itu bermasalah tapi begini. Kakak kasih Wahyu pemahaman kalau Wahyu itu tidak perlu khawatir tentang hal yang Wahyu takutkan tadi. Nah, karena kami itu di dalam konseling ada yang namanya itu asas, dan salah satu dari asas ini itu adalah asas kerahasiaan, yang dimana kami sebagai konselor akan menjamin kerahasiaan cerita. Nah, dalam konteks ini kan ceritanya Wahyu jadi istilahnya itu kakak tidak akan ceritakan hal apapun yang Wahyu ceritakan ke kakak. Begitupun dengan Wahyu masuk ke ruang sini karena tidak mau dicap sebagai bermasalah insya Allah itu tidak ada ini bakalan jadi rahasia kita berdua orang luar itu tidak akan tahu, termasuk teman-temannya Wahyu tadi yang ditakutkan. Begitu Wahyu, jadi tidak perlu khawatir. Begitu Kak Adi. Kalau begitu paling saya jadi lebih luas nih, kayak lebih bebas kabar cerita sama kita. Oh iya, syukur Nah, sebelum kita bahas mengenai permasalahannya Wahyu ini, alangkah lebih baiknya dulu kita ini membuat kesepakatan waktu. Wahyu, bagaimana? Terlebih dari saya begini. Kesepakatan waktunya itu berapa lama kita akan membicarakan permasalahannya Wahyu ini hingga ditemukan titik terang nanti. Bisa Wahyu? Saya bisa sih Kak. Ya, karena Wahyu ini kesini pada jam istirahat, jadi kita hanya punya waktu berapa ini? Kurang lebih 30 menit ya. Ya, tapi Wahyu ini jangan khawatir ya, jika dirasa Wahyu butuh konseling lagi, bisa langsung datang ke sini, karena kakak itu akan istilahnya selalu stay lah di sini. Jadi kalau Wahyu ada keperluan lain yang ingin dibicarakan, bisa langsung ke kakak gitu. Baik Kak. Saya rasa waktu 30 menit itu sudah cukup sih Kak. Tapi begini Kak, kan dibilang tadi kalau misal saya masih butuh sesi konseling, saya bisa datang terus ke sini membantu. Tapi Kakak berapa lama ada di sekolah ini kan? Bisa dibilang Kakak cuma jadi pengganti lah, karena sekarang ibu siapa tadi? Irma. Ya, Ibu Irma sedang tidak datang. Jadi begini, karena kan kebetulan Ibu Irma ini ada pelatihan kebetulan di luar negeri juga, di Thailand lah. Jadi kurang lebih dia di sana itu 2 sampai 3 bulan. Jadi kakak di sini tuh ganti perannya gitu. Oh, siap. Jadi
Wahyu bisa datang minggu depan, besok juga bisa. Siap. Oke, kalau begitu bagaimana perasaannya Wahyu tentang kegiatan sekolah belakangan ini? Ya sejujurnya sih kak, saya merasa orang percaya diri saja begitu ya. Beberapa mata pelajaran juga ketika harus berbicara depan kelas saya merasa kayak saya nggak pede gitu. Tapi jadi Iya. oke. Kakak mengerti Wahyu. Nah, rasa kurang percaya diri itu memang hal yang wajar. Bahkan kakak sendiri ini tuh dulu kayak begini, kayak nggak pede di depan umum juga gitu. Ya, terutama ketika kita itu menghadapi situasi-situasi yang baru sama tugas yang menantang itu pasti kita ngeblank di situ. Jadi kakak di sini itu untuk mendengarkan dan membantu mencari solusi bersama terkait masalahnya Wahyu ini Iya. Kira-kira apakah Wahyu ini bisa beri kakak contoh-contoh spesifik begitu ya tentang situasi di mana Wahyu ini merasa kurang percaya diri? Eh, Kalau untuk situasi-situasi seperti itu sih kak, paling kayak ketika guru minta agak tuh untuk memberikan presentasi depan kelas, tampil di depan kelas, selalu kak merasa gugup begitu, takut salah. Oh jadi memang salah itu kan karena dipikir gitu nanti apa nak bilang orang Ya salah gitu ya kak. tidak enak juga dirasa nih. Iya. Kalau itu terima kasih dia atas contohnya, agak terbantu ini sedikit. Nah sekarang mari kita bicarakan tentang mata pelajaran yang buat Wahyu ini kurang percaya diri. Kira-kira apa nih mata pelajaran yang buat Wahyu merasa kesulitan kalau belajar? Kalau untuk mata pelajaran sendiri sih kak ada beberapa, Ya. tapi menurutku yang paling menyulitkan itu matematika sama bahasa Inggris. Situ itu kak yang kayak rendah sekali lah itu di situ. Oke, kakak paham nih mata pelajaran itu dua memang agak lain memang bisa jadi hal yang menantang gitu. Tapi mau bagaimanapun juga namanya pelajaran ya. Jadi jangan lupa bahwa setiap orang itu pasti memiliki potensi dalam dirinya. Kakak ini ingin tahu apakah ada tidak hal-hal yang spesifik mungkin atau tertentu yang mungkin Wahyu coba untuk mengatasi kesulitan belajarnya Wahyu di mata pelajaran yang tadi tuh matematika dan bahasa Inggris. Kalau untuk mengatasi itu sih kak, ya sudah pernah. Ya. Kayak waktu aku dapat nilai rendah atau misalnya di semester kemarin, sudah maka coba kayak belajar keras begitu ya. Belakangan ini berusaha maka belajar lagi giat. Setelah pulang dari sekolah belajar ulangi lagi pelajaran yang sudah aku dapat di sekolah. Tapi tetap jika enggak ngaruh kak. Berarti lumayan tuh effortnya Wahyu tapi nggak ada nih sekarang. Ya itu sih kak. Jadi terima kasih dia atas usaha kerasnya Wahyu ini. Oke, sekarang kadang-kadang mungkin perlu strategi yang berbeda Wahyu. Kita itu bisa bekerja sama untuk mengevaluasi metode belajarnya Wahyu ini dan mencari cara yang mungkin bisa lebih efektif dari cara belajarnya Wahyu itu. Bukan berarti cara belajar Wahyu tadi itu tidak benar, tapi mungkin ada lagi metode yang lebih efektif Nah itu adalah langkah pertama yang mungkin bisa membantu Wahyu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dalam pelajaran tersebut. Oke, bagaimana perasaannya Wahyu sini sekarang setelah kita berbicara panjang tadi? Saya sudah sedikit merasa lega sih kak, karena sudah bercerita panjang lebar tadi Pak. Alhamdulillah Oke, sekarang mari kita untuk fokus pada langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi rasa kurang percaya dirinya Wahyu ini. Oke, mungkin salah satu langkahnya itu adalah mencoba memahami lebih dalam tentang apa yang mungkin menjadi penyebabnya Wahyu. Apakah ada mungkin momen-momen khusus toh yang selama presentasi di kelas ini, presentasi tadi dibilang Iya. mungkin ada momen-momen khusus yang pas waktu Wahyu presentasi di kelas ini yang buat Wahyu kurang percaya diri, mungkin bisa diceritakan Wahyu? Kalau itu sih kak, kadang kayak gugup kak begitu ya saat kayak kan kalau misalnya naik ke depan kelas tuh otomatis apalagi kalau sendiri yang presentasikan tugas pasti semua mata itu tertuju sama kita. Gugup Ya gugup, matanya
guru yang suruh gini, termasuk teman-teman. Kalau saat itu kayak malu sekali, gugup sekali. Jadi kayak kalau gugup maka pasti kayak takut masalah begitu, dan kadang ngeblank gitu, lupa apa yang mau dibicarakan. Berat juga nih kalau ditatap kayak begitu. Kakak juga jujur agak terguncang mentalnya gitu. Oke, kakak sekali lagi terima kasih di atas penjelasannya, itu memberikan kakak gambaran lagi yang lebih luas tentang apa yang Wahyu akan alami. Yang Wahyu alami ini sekarang mari kita ke langkah selanjutnya, kita bicarakan tentang langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk membantu mengatasi rasa gugupnya Wahyu ini saat berbicara di depan kelas. Apakah mungkin ada begitu strategi yang pernah Wahyu coba, seperti bernapas dalam-dalam kah, atau persiapkan materi dengan lebih baik biar udah gugup? Mungkin ada Wahyu? Kalau itu sih Kak, kan pernah juga coba searching begitu di internet, dan memang ada metode yang kayak bilang orang itu kayak coba kalau misal gugup, coba bernapas dalam-dalam, terus hembuskan pelan-pelan. Tapi sudah nggak coba begitu tuh saja. Pernah nggak juga coba berlatih di depan cermin. Memang pas berlatih di depan cermin tuh kayak wah masih bagus. Tapi kalau misal di depannya emang teman-temanku kayak kok ngeblank begitu. Kayak nggak ada gunanya, bukan nggak ada gunanya sih, tapi kayak nggak ngaruh sih Kak kalau misal itu yang gue bilang latihan depan cermin. Terus itu kayaknya sih Kak kalau untuk metode dan strategi yang pernah aku lakukan untuk hilangkan rasa gugup. Jadi usaha yang bagus juga itu sih, tapi mungkin sepertinya kita ini perlu cari strategi yang lebih cocok untuk Wahyu karena sudah dicoba juga strategi jadi tapi tidak worth it jadi bagus kalau kita cari strategi lain ini. Kira-kira apakah Wahyu rasa ini ada tidak faktor lain yang mungkin mempengaruhi rasa gugupnya Wahyu ini, seperti takut salah atau diremehkan? Ya mungkin itu juga salah satu masalahnya sih Kak. Tentu saya takut Kak orang lain kayak ngejudge Kak begitu ngejek Kak, ya dihakimi sama orang lain lah begitu Saya juga kayak kalau misal lakukan kesalahan tuh kayak oleh saya kurasa bukan selalu tampil sempurna begitu Saya juga tidak mau Kak diketahui sama teman-temanku kalau misal buat Kak kesalahan, karena kan ya dia tahu Kak bagaimana kalau misal di kelas kalau misal buat kesalahan, biar kesalahan sedikit maka tahu jadi orang. Itu juga yang bikin Kak kayak nggak pede begitu. Oke, kakak paham, tapi begini Wahyu, takut akan penghakiman orang lain itu adalah hal yang umum terjadi, terutama saat berbicara di depan umum kan. Jadi mungkin itu sudah salah satu risikonya. Oke, namun Wahyu ini bisa coba-coba ingat bahwa setiap orang itu bisa membuat kesalahan, dan kesalahan itu adalah bagian normal dari proses orang belajar begitu. Jadi kakak ingin mencoba strategi yang untuk membantu Wahyu merasa lebih percaya diri lagi dalam situasi seperti itu. Nah, kira-kira apakah kamu ini merasa lebih nyaman jika kita merencanakan presentasimu bersama-sama dan berlatih beberapa kali begitu? Kalau pasti Kak ya lumayan bagus, cukup membantu sih. Oke, tidak perlu. Oke, ini kakak di sini itu untuk membantu Wahyu ya. Jadi mari kita mulai merencanakan presentasinya Wahyu ini dan bekerja sama untuk mengatasi rasa kurang percaya dirinya Wahyu. Oke, bagaimana perasaannya Wahyu sekarang setelah kita membahas beberapa strategi tadi? Ya karena sudah mulai menentukan kayak ada titik terang lah. Jadi kayak ya sudah mulai merasa optimis sih Kak. Selain itu saya juga siap mencoba lah apa strategi yang akan kita rencanakan ke depannya. Saya juga sangat berharap strategi ini akan bisa membantu saya ke depan. Jadi itu adalah sikap yang sangat bagus dan kakak apresiasi Wahyu ini deh. Oke, sekarang mari kita mempersonalisasi masalah ini agar nantinya kita bisa lebih fokus pada langkah-langkah yang akan membantu Wahyu mengatasi rasa kurang percaya dirinya ini. Dan
seperti situasi presentasi tadi begitu. Maaf Kak, tapi sebelumnya nggak bertanya dulu, personalisasi masalah itu apa sih? Begitu deh. Maaf ini dikasih bahasa yang berat. Jadi begini, personalisasi masalah itu artinya dalam konsep konseling itu konsep di mana suatu masalah ini tuh diidentifikasi dan dipahami atau dihadapi secara lebih mendalam lagi. Nah, Wahyu ini istilahnya itu intinya ini masalah diidentifikasi tuh terus dipahami atau dihadapi secara lebih mendalam lagi, Wahyu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor begitu yang bersifat pribadi dari dirinya Wahyu gitu. Oh seperti itu Kak Di. Iya. Oke, bagus. Kalau ada yang kurang mungkin Wahyu bisa mengerti, jadi silakan ditanyakan saja. Iya Kak. Oke, sekarang apakah ada contoh-contoh lain selain saat presentasi di kelas begitu Wahyu yang buat Wahyu kurang pede? Banyak sih Kak, kalau kayak yang buat yang kayak kurang pede gitu. Iya. Termasuk saat bicara dengan guru ataupun kayak kalau misal bicara sama temanku tapi yang lebih pintar gitu, yang menurutku sih yang menurutku lebih pintar. Oke, paham, tapi itu memberikan gambaran yang lebih luas lagi ya tentang situasi yang bisa memicu rasa kurang pedenya Wahyu ini. Oke, sekarang mari kita bicarakan mari sekarang kita bicarakan tentang potensinya Wahyu ini. Apakah ada saat-saat khusus di mana mungkin masa lalunya Wahyu ini kurang pede begitu, baik di sekolah maupun di dunia luar? Oh iya, ada sih Kak. Beberapa kali itu ketika aku berhasil memimpin kelompok di kelas dan semuanya berjalan dengan baik, ya pada saat itu kayak mulai Kak juga merasa percaya diri begitu ya, karena berhasil. Lumayan bagus sih tadi Wahyu. Itu tadi menunjukkan bahwa Wahyu ini memiliki potensi dan kemampuan untuk merasa pede. Dan dalam beberapa situasi ya. Oke, sekarang mari kita coba untuk mencari tahu apa yang bisa buat Wahyu ini merasa pede dalam situasi-situasi tersebut. Apakah mungkin ada faktor khusus begitu Wahyu yang mendukung rasa percaya dirinya Wahyu ini pada saat itu? Menurutku sih Kak, pada saat itu kenapa bisa Kak dibilang lebih pede itu karena kayaknya sudah aku persiapkan dengan matang-matang sekali begitu sebelum presentasi. Terus menurutku di topik itu ada yang kayak pengalamanku begitu, makanya cukup terampil Kak juga di topik yang presentasikan. Nah juga dukungan dari teman-teman kelompokku sih Kak yang bagus menurutku, jadi itu juga salah satu penunjang kepercayaan diriku sih. Itu bagus sekali itu Wahyu. Oke, itu adalah informasi yang sangat penting dan kakak terima kasih. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan pengalaman positif tersebut ini untuk mengembangkan strategi yang akan nantinya bisa membantu Wahyu ini untuk bisa lebih percaya diri lagi dalam situasi presentasi dan interaksi dengan guru atau teman sekelas. Dengan persiapan yang lebih baik dan dukungan yang ada, kakak yakin Wahyu pasti bisa untuk lebih pede lagi. Bagaimana perasaan Wahyu setelah kita membahas potensinya Wahyu? Kurang lebih sama dengan tadi sih Kak, kayak lebih optimis begitu karena ada juga beberapa yang kita bahas, termasuk mungkin kedepannya kita akan mencoba kayaknya karena tadi bicara masalah strategi kan nih. Jadi insya Allah siap ya laksanakan hal tersebut. Nah begitu Wahyu, itu adalah langkah yang sangat positif dan oke, sekarang mari kita fokus pada langkah-langkah selanjutnya ini Wahyu, isinya tahap selanjutnya dari konseling ini untuk membantu nantinya untuk membantu Wahyu meningkatkan rasa pedenya Wahyu ini. Nah untuk itu kita perlu menetapkan tujuan yang jelas apa yang ingin Wahyu capai dalam mengatasi perasaan kurang pedenya ini. Kalau itu sih Kak, kayaknya Kak lebih percaya diri waktu bicara ke depan kelas atau ketika berinteraksi dengan guru ataupun teman kelasku. Terus Muka juga perbaiki nilaiku, temannya di pelajaran matematika sama bahasa Inggris. Wah itu lagi
Oke, tujuannya itu sangat baik dan sangat spesifik sekali ya. Sekarang mari kita mengembangkan program atau kegiatan yang akan membantu Wahyu ini mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa yang menurut Wahyu bisa membantu meningkatkan rasa pedenya Wahyu ini? Gitu. Saya pikir kak harus kak lebih banyak berlatih presentasi depan cermin, meminta saran dari guru ataupun teman dan merencanakan presentasi dengan lebih baik. Bisa jadi hal tersebut bisa bantu saya sih kak. Selain itu saya juga mau cari sumber belajar tambahan gitu ya, untuk mata pelajaran yang menurut saya sulit untuk saya pahami. Sorry, tadi ada notif masuk, mungkin bisa diulang lagi tadi jawabannya. Tadi itu sih kak saya pikir kalau untuk metode atau cara-cara yang untuk kedepannya, saya pikir saya berusaha untuk belajar lebih keras lagi, lebih coba berusaha untuk lebih banyak belajar presentasi depan cermin, meminta saran kepada guru ataupun kepada teman tentang hal yang akan saya lakukan atau mengenai presentasi tersebut supaya saya bisa lebih pede lagi. Terus saya juga harus bisa merencanakan presentasi yang akan saya lakukan dengan lebih baik lagi. Selain itu saya juga mencari sumber belajar tambahan untuk memperbaiki nilai saya di mata pelajaran yang kurang saya pahami tadi yang saya bilang. Oke, ini maafin tadi kakak tidak dengar ya. Mungkin itu terdengar seperti rencana yang baik Wahyu. Oke, sekarang mari kita buat jadwal kegiatan yang terstruktur ini. Agar nantinya harapannya Wahyu ini bisa efektif juga. Kira-kira kapan Wahyu bisa ingin mulai menerapkan rencana ini dan seberapa sering Wahyu akan melakukannya? Kalau untuk itu sih kak, saya pikir bisa hari ini juga bisa sih, tapi kayaknya karena masih butuh perencanaan, jadi saya bakal mulai minggu depan. Saya akan berlatih presentasi setiap hari selama 15 menit ya kita. Meminta saran setelah selesai presentasi dan habiskan waktu setidaknya 1 jam setiap hari lah untuk belajar tambahan. Oke, itu jadwal yang baik di Wahyu. Itu menurut kakak akan sangat membantu kamu dalam memperoleh hasil yang konsisten nanti. Selain itu kakak juga ingin memberikan sedikit motivasi nih kepada Wahyu. Nah, jangan lupa bahwa perubahan itu memerlukan waktu dan usaha begitu Wahyu. Jadi jangan begitu terlalu keras pada diri sendiri. Jika tidak melihat perubahan besar dalam waktu singkat, kakak yakin dengan dedikasi dan konsistensi pasti Wahyu akan mencapai tujuannya. Karena di dunia ini nggak ada yang mungkin, yang ada cuma usaha saja. Jadi begitu Wahyu. Oke, kalau begitu terima kasih atas dukungannya sih ya. Tidak masalah Wahyu. Kita ini kan akan istilahnya itu bekerja sama di dalam perjalanan masalah ini nanti. Jadi minggu depan semisal minggu depan kita akan ketemu lagi kan? Kalau boleh sih ya. Kan minggu depan kita ini akan bertemu lagi di waktu dan tempat yang sama, dan kakak itu akan memonitoring bagaimana perkembangan dan langkah-langkah yang sudah Wahyu rencanakan tadi. Berhubung waktu juga sudah hampir menunjukkan 30 menit ini kira-kira apakah ada tidak yang ingin Wahyu sampaikan begitu atau tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini Wahyu? Saya rasa sih kak untuk kali itu sudah cukup karena saya sudah merasa lebih siap dan optimis sekarang. Jadi pada konseling kali ini Wahyu sudah rasa cukup dan juga sudah rasa optimis. Kalau begitu kira-kira apa yang dapat Wahyu ini simpulkan dari pembahasan kita mengenai atau proses konseling kita hari ini Wahyu? Untuk itu sih kak, saya dapat menyimpulkan jika saya ingin mencapai tujuan saya perlu mempunyai jadwal yang terstruktur dan berlatih terus menerus, bagaimana supaya saya bisa melakukannya. Dengan begitu saya akan mempunyai rasa percaya diri dan tidak lagi gugup pada saat tampil di depan orang banyak. Jadi
jadi singkatnya ini Wahyu sudah bisa simpulkan deh apa yang kan berarti. Iya. Oke, begitu deh. Kalau begitu kakak mau tanya sekali lagi, bagaimana perasaannya Wahyu setelah melaksanakan konseling hari ini? Ya begitu sih kak, tentunya saya sudah merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan saya, termasuk saya juga mendapatkan bantuan begitu ya, mengenai metode yang akan saya lakukan, terus penjadwalannya juga, sehingga kedepannya saya rasa bisa lebih berkembang lagi lah gitu. Oh, jadi di sini kakak ya membantu Wahyu ya istilahnya. Iya begitu kan. Jadi kakak cuma mau bilang semangat nih untuk melakukan rencana-rencana yang sudah direncanakan tadi. Jika mungkin semisal Wahyu ini masih memiliki pertanyaan atau butuh bantuan selama pelaksanaan rencana kita tadi, jangan bikin ragu-ragu untuk menghubungi kakak. Nanti kakak kasih nomor nih. Siapnya itu ada sih. Iya kak. Nah, kalau mau datang ke sini juga, insya Allah ada juga kakak di Ruang Bega karena kakak kalau datang ke sekolah itu di sini terus sih begitu. Jadi selalu ada juga itu di sini. Iya. Untuk membantu semua siswa, bukan cuma Wahyu saja kakak itu bantu. Intinya kan minim sekali loh guru BK di sekolah ini tuh, Iya. jadi ya begitulah. Kakak akan bantu semuanya begitu. Iya siap kak. Jadi misal kalau ada permasalahan yang ini Wahyu ceritakan lagi atau butuh konsultasi lagi mungkin bisa kesini. Insya Allah ada sih kakak. Siap kak, siap. Kalau gitu proses konseling ini sudah berakhir ya. Ayo kak, kalau begitu saya kembali dulu ke kelas Oh, ya, karena iya. berhubung kan sudah habis 2 jam istirahat. Ya. Kebetulan ini juga tepat waktu 30 menit kita. Wah. Ya, baik kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ini. Iya kak. Ya.